Salve saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menjawab pertanyaan dari saudari kita Cinta Agatha. Pertanyaannya begini, Romo, kalau nikah beda gereja Protestan dengan Katolik, apakah masih bisa komuni? Pihak Katolik ya pastor, apakah bisa pihak Katolik itu menerima komuni? Jawaban saya begini. Pertama, kalau seandainya perkawinan beda gereja itu dilangsungkan secara sah ya, sesuai dengan aturan gereja Katolik, dalam arti dilangsungkan di dalam gereja Katolik dan juga di hadapan Romo dan di hadapan dua orang saksi, maka perkawinan itu sah. Oleh karena itu, maka pihak Katolik tidak terhalang menerima komuni, atau dia bisa menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi, gitu ya. Jadi harus dilihat apakah pelaksanaan perkawinannya itu sesuai dengan tata peneguhan perkawinan Katolik sebagaimana disyaratkan di dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1108. Kedua, kalau seandainya perkawinan beda gereja itu antara Katolik dan Protestan tetapi dilangsungkan secara Protestan tanpa meminta dispensasi kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal atas tata peneguhan perkawinan di luar gereja Katolik itu, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Nah, kalau perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, maka yang Katolik terhalang sementara untuk menerima komuni kudus. Jadi dia tidak bisa menerima komuni kudus. Tentu saja yang ketiga, lalu apa solusinya? Solusinya adalah datang kepada pastor paroki, ya. Kalau seandainya perkawinan tidak sah, datang kepada pastor paroki lalu ceritakan apa yang terjadi, lalu nanti Anda diminta untuk mengesahkan kembali perkawinan. Istilah hukumnya adalah konvalidatio perkawinan atau konvalidasi perkawinan, pengesahan kembali perkawinan secara Katolik, yaitu dilangsungkan di hadapan Romo dan di hadapan dua orang saksi. Kalau perkawinannya sudah sah atau sudah dikonvalidasi lagi secara Katolik, maka pihak Katolik bisa menerima komuni kudus kembali. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, ada yang keempat, komentar saya yang keempat yang perlu diingat oleh orang Katolik. Kalau perkawinan beda gereja, maka pihak Katolik harus berjanji bahwa dia tidak meninggalkan iman Katolik, berarti dia aktif dalam gereja Katolik, dia memenuhi kewajiban dan haknya di dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, semua anak yang lahir harus dibaptis dalam gereja Katolik. Lalu yang ketiga, semua anak yang lahir juga dididik secara Katolik. Janji ini tentu saja seumur hidup bagi orang Katolik. Maka orang Katolik sebelum menikah beda gereja atau beda agama perlu mempertimbangkan sungguh-sungguh janji ini di hadapan Allah. Dan ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1125. Lalu perlu kita juga mengingat, karena di dalam Kitab Hukum Kanonik itu ada tugas pelayanan dari para gembala gereja, gembala paroki, yaitu pastor paroki atau pastor yang berkarya di paroki, untuk memperhatikan kebutuhan rohani bagi pihak Katolik dan anak-anak yang lahir dalam keluarga yang beda gereja atau beda agama. Jadi semoga janji perkawinan sungguh-sungguh dilaksanakan dengan baik, dan juga tanggung jawab gereja untuk memperhatikan kebutuhan keluarga-keluarga yang melangsungkan perkawinan beda gereja juga terpenuhi atau terlaksana dengan baik. Itu saja jawaban saya, saudari Cinta Agatha. Semoga bisa membantu jawaban saya ini. Tuhan memberkati. Amin.